ucapan syukur dari dalam hati kami. Saudara, mari angkat suara saudara, angkat hati, Mari terus berdoa. Ajak kami masuk lebih dalam lagi.
Tuhan, Kau menarik kami. Haleluya, Jesus Christ. Terus sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Urabayana masikara labayana masira labayana masira labayana. Untuk lebih dekat lagi. Menikmatimu di dalam bait kudus-Mu, ya Tuhan. Mari saudara hampiri Tuhan lebih lagi. Oh, dengan membawa doa, pujian, dan penyembahan. Oh, Tuhan, ulurkan tangan-Mu. Engkau menghibur kami yang susah. Engkau melepaskan kami yang terikat. Tuhan, Kau membangkitkan karunia-karunia daripada Roh-Mu atas gereja-Mu. Hamba-Mu berdoa, biarlah karunia hikmat, karunia berkata-kata dengan pengetahuan, karunia iman, karunia untuk menyembuhkan, kuasa untuk mengadakan mukjizat, karunia untuk bernubuat, karunia untuk membeda-bedakan bermacam-macam roh, karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan karunia untuk menafsirkan bahasa roh tersebut. Biarlah Roh-Mu yang akan mengambil alih kehidupan kami, yang akan memimpin kami masuk dalam seluruh kebenaran. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang diberkati bersama dengan saya katakan amin. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Praise the Lord. Amin. Oke, puji Tuhan ya. Oke, kita naikkan satu pujian lagi bagi Tuhan Yesus sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ya. Haleluya. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku, sembuhkan sakitku,
pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Amin ya. Mujizat masih ada bagi kita sekalian. Oke, kita naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus ya. Karena masih momen Paskah ya, kita naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus. Oke, selamat malam Bu Weli, Bu Jajuk, dan semua yang sudah. Mari kita Baca semua. Selamat pagi. Shalom. Kuasa oleh kuasa darahmu kau tebus dosa Shalom Pak John. Shalom kita. Keputusanmu melingkupi kasihmu Besar sungguh besar anugerahmu, kau selamatkan hidupku, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu, oleh kuasa darahmu, kau telah tebus dosaku, kekudusanmu melingkupiku, kasihmu mengalir memulihkan hidupku, sungguh besar anugerahmu, kau selamatkan hidupku, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu, oleh kuasa darahmu, kau telah tebus dosaku, kekudusanmu melingkupiku, kasihmu mengalir memulihkan hidupku, sungguh besar anugerahmu, kau selamatkan hidupku, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa oleh kuasa oleh kuasa darahmu. Haleluya. Selamat malam Bu Puspita. Praise the Lord. Haleluya. Bagimu Ini Pak John. bagimu segala puji hormat. Pak John. Ya, gimana Bu Puspita? Dengkulnya indah itu sakit. Kalau kotakku kenceng lagi itu sakit Pak John. Oke, nanti kami doakan ya, kita doakan. Ya Bu Puspita, Terima kasih, semangat Pak ya. Terima Sama-sama. kasih Pak John ya. Ya, Tuhan berkati Bu. Oke. Baik. Haleluya. Dan syukur kami Salibmu, karena salibmu ku karena hidup, salibmu, karena salibmu ku Engkau yang menang, berkuasa, Engkau yang sanggup berkuasa melakukan untuk melakukan mujizatmu, karena salibmu ku karena hidup, karena salibmu ku menang, Engkau yang berkuasa sanggup mujizatmu di hidup
Praise the Lord. Amen. We bless you and we bless you. Haleluya. Engkau layak, engkau layak ya Tuhan. Sembah dan puji penuhi tanah. Sembah dan puji, Sembah dan puji, sembah dan puji, sembah dan puji. Yesus Tuhan Yesus adalah Raja, adalah Raja. adalah Raja. Sembah dan Sembah dan puji, sembah dan sembah dan puji, sembah dan sembah dan puji. Yesus Tuhan Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah There is no one else like you. No one else. Oke, baik Bapak Ibu, kita sudah nikmati hadirat Tuhan luar biasa malam ini ya. Dan kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan di malam ini. Haleluya. Oke. Baik teman-teman semua, kita akan berdoa bersama-sama ya. Dan doa ini akan dinaikkan oleh Bapak Frans Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi. Dipersilakan Pak Frans. Terima kasih Pak John. Oke. Shalom Bapak Ibu. Selamat malam. Ya, shalom. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Allah Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kami. Malam hari ini Tuhan kami datang ke hadirat untuk beribadah kepadamu ya Bapa. Kami telah memuji nama-Mu Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan akan firman-Mu Tuhan. Curahkanlah Roh Kudus-Mu bagi kami ya Bapa, untuk kami mendengarkan akan firman-Mu Bapa. Bapa mau urapi PS John Sarbunan, Tuhan Yesus berikan hikmat dan kebijakan bagi dia, untuk dia membawakan akan firman-Mu ini ya Bapa. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan Yesus, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengar. Amin. Amin. Terima kasih Pak Frans Angki untuk doa yang sangat indah ya, yang luar biasa. Baiklah Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan ya di malam hari ini. Oke. Baik, ya. Oke. Saya ingin cek Bu Weli, apakah di sana amankah? Jangan sampai suara-suara anak-anak Aman. masuk. Aman. Aman ya? Dia Oke. sudah tidur, jadi artinya sudah tidur. Oke, ya. baik. Ya, Bu Weli akan memperdengarkan firman Tuhan malam ini ya. Oke, praise the Lord. Haleluya, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Tuhan Yesus sungguh baik ya. Dalam hidup kita sekalian. Ada yang tahu Bapak Ibu, malam ini kita sudah tiba di serial yang keberapa? 249. Benar sekali, jawaban yang pas, yang sudah disampaikan Pak Frans Angki telah mewakili kita semua ya. Dan Anda tahu kenapa kita sudah tiba di serial yang ke-249? Itu karena apa Bapak Ibu? Karena anugerah Tuhan ya. Amin. Tanpa anugerah Tuhan kita tidak akan sampai ya di sini. Oke. Oh,
ini rupanya saya belum masukkan ya, sebentar Bapak Ibu ya. Ini saudara bisa catat pelan-pelan ya. Mahkota abadi dalam melihat yang tak terlihat ya. Oke, kita akan bahas ini bersama-sama. Mahkota abadi dalam melihat yang tak dapat ya, yang tak dapat dilihat. Ya, oke. Yang tak dapat dilihat. Oke, ya. Ya, tolong dicatat ya temanya ini. Mahkota abadi dalam melihat yang tak dapat dilihat. Kok bisa melihat yang tak dapat dilihat itu gimana caranya, saudaraku? Nah, itulah iman ya. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, jadi nanti kita akan belajar tentang rahasia ini ya. Jadi kebanyakan orang itu kan dia tertipu dengan apa yang dia lihat, saudaraku. Ya, padahal sesungguhnya yang dia lihat itu hanyalah sementara. Ya, mungkin hari ini engkau melihat keadaanmu kurang baik, kesehatanmu, keuanganmu, ekonomimu, bisnismu, karirmu, pekerjaanmu, ya, keluargamu, apalagi saudaraku, pelayananmu, engkau melihat dengan kasat mata jasmani sepertinya kurang baik, kurang beruntung, ya, bahkan melihat sesuatu sepertinya mengecewakan, membuat hatimu susah, hatimu sedih, hatimu takut, hatimu khawatir. Tapi ingat Bapak Ibu, ya, kita akan belajar malam hari ini sesuai dengan tema kita, mahkota abadi dalam melihat, ya, melihat yang tak dapat dilihat. Amin, Bapak Ibu ya. Nanti saya akan sampaikan rahasia ini buat kita semuanya. Oke, saya ingin ya kita akan lihat dulu satu ayat ya. Coba kita akan lihat dalam Ibrani 10 ayat yang ke-35 sebentar ya. Oke, ini notifnya banyak yang masuk ini. Saya off-kan dulu. Haleluya, praise the Lord. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Haleluya, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Amin ya. Oke, kita akan lihat satu ayat firman Tuhan malam hari ini. Haleluya. Oke, di dalam Ibrani 10 ayat 38 ya. Kita akan lihat ayat ini bersama-sama dan kita akan pahami supaya kita mengerti tentang tema kita malam ini. Mahkota abadi dalam melihat yang tak dapat dilihat ya. Haleluya. Oke, kita akan lihat nas Alkitab kita di malam ini. Ya. Ibrani 10 ayat yang ke-38 ya. Kita akan lihat ayat ini sama-sama saudara-saudara. Oke. Ya, silakan Bu Weli. Ya, baik, makasih Bapak Pendeta. Nas Alkitab, nas pembimbing kita pada malam hari ini terdapat pada Ibrani 10 ayat 38 yang berbunyi, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Amin. Amin. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Oleh apa Bapak Ibu? Iman. Ya? Iman. Oke. Amin Bapak Ibu ya. Amin. Jadi saudara dan saya hidup ini oleh iman. Ya, ada orang yang bilang tanpa iman juga aku masih bisa hidup. Aku hidup karena uang, aku hidup karena harta, aku hidup karena warisan, aku hidup karena deposit, tabunganku, aku hidup. Saudara-saudara, saya percaya saudaraku, kalau suatu hari uang habis, harta lenyap, semuanya hilang, maka apa yang bisa engkau banggakan, apa yang bisa engkau katakan lagi, ya? Apa yang bisa engkau andalkan lagi? Bisa segala sesuatu
hilang dari hidupmu. Kepada siapa engkau berharap, kepada siapa engkau bergantung. Nah, maka itu Bapak Ibu sekalian, hari ini Alkitab beritahukan kita semua, tetapi orangku yang benar, meskipun dia banyak harta, banyak kekayaan, banyak uang, banyak segala yang dia miliki, tapi dia bilang kepada Tuhan, bukan karena itu aku hidup karena iman. Amin. Nah, iman itu datang dari mana, saudara-saudara? Iman itu datang dari engkau mendengarkan firman Tuhan. Roma 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Amin. Orang Kristen yang setiap hari mendengarkan firman Tuhan, maka sudah bisa dipastikan imannya bertumbuh. Kalau imannya bertumbuh, siap-siap. Siap-siap apa, saudara-saudara? Mujizat mulai terjadi, yang sakit disembuhkan, yang lemah yang disembuhkan, yang dalam persoalan terima. Amin. Haleluya. Uang boleh habis, harta boleh lenyap, semua boleh hilang. Tapi selama engkau masih punya iman, maka Tuhan jamin engkau hidup. Amin, saudaraku. Engkau hidup. Dari mana kehidupan itu Tuhan beri? Oleh karena Tuhan melihat engkau punya iman. Mungkin hari ini engkau menghadapi keuanganmu sudah mulai mati, ekonomi mulai mati, bisnis karirmu mulai mati. Nah, segala sesuatu yang mulai mati, engkau mengawali sesuatu yang baru dengan Tuhan, yaitu apa? Iman. Iman kepada Tuhan. Karena saya percaya dari iman itulah engkau akan melihat hal-hal yang mustahil akan berubah menjadi tidak ada yang mustahil. Hal-hal yang sepertinya tidak mungkin, engkau akan melihat itu menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin bagimu. Orang boleh bilang macam-macam, mungkin engkau tidak bisa sukses, tidak bisa berhasil, tidak bisa punya masa depan penuh harapan. Bahkan dokter pun telah vonis penyakitmu tidak bisa disembuhkan. Tapi selama engkau masih punya iman, maka Tuhan menjanjikan engkau hidup. Sebab ku tahu dia hidup, ada hari esok. Amin ya. Haleluya. Karena ku tahu dia hidup, ada hari esok. Amin, saudara. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Karena Yesus hidup, dia bangkit dari kematian. Maka engkau juga bangkit dari segala keterpurukanmu. Bangkit dari segala ketakutanmu. Bangkit dari setiap kekalahanmu. Bangkit dari setiap hal yang mengintimidasi hidupmu. Bangkit dari setiap kesedihanmu. Bangkit dari setiap kali engkau mengalami beban berat. Bangkit. Baru engkau bisa lihat kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dalam hidupmu. Amin. Yesaya 60 ayat 1 berkata, bangkitlah sebab terang Tuhan terbit atasmu. Dan kemuliaan Tuhan sedang datang atas hidupmu. Jadi bangkit ya. Oke, kita akan tanya sama-sama dulu malam ini. Apakah benar ada mahkota abadi dalam melihat yang tak dapat dilihat? Benar ada. Ada enggak Bapak Ibu? Ada. Pasti ada. Ya. Yang engkau lihat seperti tidak baik. Tapi ketika engkau melihat dengan cara pandang Tuhan, kau melihat dengan kacamata iman, kau lihat yang tidak baik, Tuhan sedang bekerja mendatangkan kebaikan untuk mengubah yang tidak baik menjadi baik, bahkan sangat baik. Amin, Bapak Ibu. Haleluya. Dan Tuhan sudah menyediakan, saudaraku, yang tidak dapat engkau lihat itu sesuatu yang besar, sesuatu yang ajaib, sedang menantimu. Cuma persoalannya apakah engkau masih percaya atau tidak, itu masalahnya. Ya. Yang engkau lihat seperti sudah tidak ada lagi harapan, sepertinya sudah telat. Yang engkau lihat sepertinya sudah tidak mungkin lagi. Yang engkau lihat semuanya mengecewakan. Tapi di saat engkau lihat dengan cara pandang Tuhan, engkau masih punya harapan, engkau masih punya kesempatan, engkau masih punya jawaban. Yesuslah jawaban dari semua persoalanmu. Katakan amin. Hidupmu bukan ditentukan oleh apa kata orang. Hidupmu juga tidak ditentukan dari apa kata dokter. Tapi hidupmu ditentukan dari apa kata Tuhan. Kalau Tuhan berkata engkau sembuh, engkau pasti sembuh. Katakan amin. Apakah saudara bisa mendengarkan ini? Apakah saudara bisa percaya? Amin. Hidupmu ditentukan dari apa kata Tuhan. Kalau Tuhan berkata engkau diberkati, engkau pasti diberkati. Nah, itu dia. Cuma persoalannya kita belum melihatnya, ya. Oke.
Malam ini kita akan pelajari Bapak Ibu sekalian ya. Ini dia ya. Oke, ini karena saya belum melengkapi, tapi saya coba melengkapi saudara supaya engkau bisa dengar, engkau bisa mencatat dengan baik ya. Oke, kita akan lihat Bapak Ibu bagian penting ini ya. Mahkota abadi. Oke. Dalam melihat yang tak dapat dilihat. Amin, saudaraku ya. Ini dia. Ini satu tema yang saudaraku ini jarang dikotbahkan. Mahkota abadi dalam melihat apa yang tak dapat dilihat ya. Saudara-saudara, karena tidak semua mata jasmani bisa melihat yang tak dapat dilihat. Itu hanya bisa dilihat oleh mata iman, Bapak Ibu sekalian ya. Yang kau lihat mungkin penyakitmu masih ada pada tubuhmu, tapi ketika engkau memakai mata iman, engkau melihat bahwa mujizat kesembuhan sedang terjadi untuk penyakitmu. Katakan amin. Yang kau lihat suamimu dalam keadaan yang tidak baik, tapi ketika engkau melihat dengan kacamata iman, suamimu menjadi suami yang baik. Demikian juga sebaliknya, istri juga begitu. Melihat istri adalah istri yang baik, Bapak Ibu, dengan kacamata iman. Ya, engkau melihat anak-anakmu semua diberkati Tuhan. Meskipun hari ini tidak bisa dipungkiri banyak persoalan, banyak masalah, banyak pergumulan, banyak problem yang sedang terjadi. Tapi Tuhan ingin engkau melihat bukan dengan cara pandang matamu sendiri. Tapi engkau melihat dengan cara pandang Tuhan. Amin ya. Oke, dan ini kita akan pelajari Bapak Ibu dalam Ibrani pasal 11 ayatnya yang ke-1 sampai ke-3 ya. Tadi pagi kita baru menyelesaikan Ibrani pasal 10 dan malam ini kita sudah tiba di Ibrani pasal yang ke-11. Haleluya. Oke, kita akan bahas sama-sama ya di malam hari ini. Oke, saudara-saudara, dari ayat-ayat ini, Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai 3, kita akan segera menemukan ada 3 kebenaran ya, saudara-saudaraku. Ada 3 kebenaran yang mengajarkan kita semua tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Bilang mengerti. Mengerti apa, saudaraku? Mengerti mahkota abadi dalam melihat yang tak dapat dilihat. Haleluya. Saudaraku, dunia tidak bisa melihat apa yang Tuhan lihat dalam hidupmu. Dunia tidak akan pernah bisa melihat apa yang sedang Tuhan lihat di dalam pergumulan hidupmu. Tapi Tuhan bisa melihat itu, saudaraku. Dan itu yang Tuhan kau lihat, tidak seperti yang dilihat oleh dunia. Katakan amin. Dunia berkata, oh tak mungkin, bocai. Wah, ini sudah telat ini. Ya, ini mustahil. Oh, engkau tidak bisa berhasil, engkau tidak bisa sukses, engkau tidak punya masa depan penuh harapan. Tapi ketika engkau melihat dengan cara pandang Tuhan, beda Bapak Ibu. Ya, haleluya. Oke, mari kita akan lihat ya, siapa dia? Nah, kita akan melihat dia adalah orang percaya yang memiliki, ya. Dia memiliki, saudara-saudaraku, ada 3 M yang kita pelajari malam ini ya. Nah, agar saudara saya kita dapat masa depan yang pasti, kita bisa melihat. Oke, bagi yang terlambat nanti saja ya, nanti saya akan kirim materinya ya. Oke. Kita akan lihat Bapak Ibu sekalian ya. Kita akan lihat ada 3 M saudaraku sebagai berikut tentang melihat apa yang tidak dapat dilihat. Yang pertama Bapak Ibu, kita akan lihat M yang pertama yaitu mengerti. Bilang mengerti. Amin ya. Mengerti apa saudaraku? Mengerti pentingnya. Mengerti itu penting nggak Bapak Ibu? Penting ya. Orang mengerti itu penting Bapak Ibu sekalian. Seringkali kenapa orang dalam keadaan susah, dalam keadaan takut, putus asa karena dia tidak mengerti. Nah, karena itu malam ini pentingnya Bapak Ibu. Kita mengerti ya, mengerti pentingnya. Pentingnya apa saudaraku? Pentingnya arti yang benar ya. Arti yang benar pada iman. Malam ini saya mau bicara tentang iman. Ya, mengerti pentingnya arti yang benar pada iman. Nah, apa itu iman? Kita lihat ya, definisi iman ada di Ibrani 11 ayat 1. Perhatikan. Iman adalah dasar. Bilang dasar. Dasar apa, saudaraku? Dasar dari segala sesuatu apa yang kita harapkan. Ya,
Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Mari kita lihat ayatnya ya, Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1 yang berbunyi, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Amin. Amin. Jadi melihat yang tak dapat dilihat, Bapak Ibu, itulah iman, saudaraku. Ya, Paulus berkata dalam bagian yang lain, sebab kita hidup. Sebab hidup kita ini adalah hidup karena apa? Karena percaya, bukan karena melihat. Yang kau lihat seringkali menakutkan, yang kau lihat seringkali mengecewakan, yang kau lihat seringkali membuat hatimu susah, hatimu sedih, membuat hatimu takut, membuat engkau putus asa. Tapi ketika engkau melihat dengan cara pandang Tuhan, apa yang tak dapat dilihat oleh mata manusia, kau lihat dengan mata iman, maka hatimu yang susah tidak susah lagi. Hatimu yang sedih tidak sedih lagi. Amin ya. Jadi ini dia, saudaraku. Mengerti pentingnya arti iman yang benar. Kalau ada iman yang benar, berarti ada iman yang tidak benar. Nah, iman yang tidak benar itu seperti apa, Bapak Ibu? Ya, dia mau lihat bukti dulu baru dia percaya. Saudara, kalau orang melihat bukti baru dia percaya, itu namanya iman Thomas. Thomas bilang apa kepada murid-murid yang bersaksi, kita sudah lihat Yesus bangkit loh. Kita sudah lihat Yesus, kita mendengar dia berbicara kepada kita. Thomas bilang, aku sekali-kali tidak akan percaya sebelum aku melihat tangan yang berlubang paku. Tidak lama Petrus, Yesus muncul, dan Yesus berkata kepada Thomas, Thomas kesinilah. Dan sekarang kamu lihat, pegang tanganku ini, dan lihat lambungku yang berlubang paku. Supaya kamu jangan lagi tidak percaya, melainkan percaya. Jadi Bapak Ibu, Tuhan mau kita jangan punya iman Thomas. Lihat dulu baru percaya. Percaya dulu Bapak Ibu. Sekalipun engkau belum melihat, percaya saja. Sekalipun penyakitmu belum sembuh, percaya saja. Sekalipun belum ada tanda-tanda mujizat Tuhan, percaya saja. Sekalipun belum datang pertolongan Tuhan, percaya saja. Sekalipun engkau melihat pintu masih tertutup, percaya saja. Amin. Haleluya. Yesus katakan kepada Marta, kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Apa artinya melihat kemuliaan Allah? Melihat kuasa Tuhan, melihat mujizat Tuhan, melihat keajaiban Tuhan. Amin. Lazarus yang mati dibangkitkan. Itu karena apa? Orang percaya. Mungkin hari ini bisnismu mati, ekonomimu mati, keuanganmu mati, karir pekerjaanmu mati, kebahagiaanmu mati. Ya, Bapak Ibu, bahkan rezekimu seolah-olah mati. Tapi ingat, yang mati ketemu dengan Yesus yang adalah kebangkitan, pasti hidup kembali. Amin. Jadi ini dia, Tuhan mau engkau mengerti. Bilang mengerti. Mengerti. Mengerti apa, saudaraku? Mengerti pentingnya arti iman yang benar. Nah, iman yang benar itu adalah iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Apa yang kau harapkan hari ini? Kau bilang, Tuhan, aku mengharapkan supaya anak-anakku berhasil. Apakah salah? Tidak salah. Apa yang kau harapkan hari ini? Tuhan, aku berharap supaya anak cucuku jadi orang yang diberkati Tuhan. Apakah salah? Tidak salah. Apa yang kau harapkan hari ini? Tuhan, aku berharap penyakitku disembuhkan. Apakah salah? Tidak salah. Dari segala sesuatu yang kita harapkan. Nah, banyak yang kita harapkan. Rezeki yang melimpah, bisnis yang diberkati. Bahkan bisa berkembang. Saudaraku ya, kita jadi orang sukses. Gak salah apa yang kita harapkan. Itu adalah bagian dari iman. Selama engkau masih punya pengharapan pada Tuhan, itu iman yang benar. Tapi kalau engkau berharap pada manusia, bukan pada Tuhan, itu iman yang salah. Amin. Nah, kenapa seringkali orang kecewa? Karena dia berharap pada manusia. Ketika manusia bisa tolong dia, mungkin dia bisa berkata, Tuhan baik. Haleluya. Tapi ketika manusia tidak bisa menolong dia lagi, dia mulai berkata, Tuhan tidak baik, Tuhan tidak adil. Bapak Ibu, hari ini iman yang benar itu, engkau menaruh harapanmu kepada Tuhan. Pengharapanku
hanya padamu. Yang percaya angkat tanganmu, katakan, hatiku percaya, hatiku percaya, amin. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Percaya saja. Asal engkau percaya, itu bagianmu. Bagian Tuhan melakukan mujizat dalam hidupmu. Nah, kenapa mujizat terjadi? Mujizat terjadi karena orang percaya. Amin ya. Oke, ini yang pertama. Melihat apa yang tak dapat dilihat. Ini M yang pertama. Mari kita lihat M yang kedua, saudaraku. M yang kedua, setelah mengerti, baru dia memahami. Memahami pentingnya. Memahami itu penting gak Bapak Ibu? Penting, ya. Memahami pentingnya. Pentingnya apa, saudaraku? Pentingnya mengapa dia beriman? Sebab oleh imanlah, perhatikan ini, sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Nah, nenek moyang kita dimaksud ini apa, saudaraku? Ini adalah nenek moyang orang Israel. Siapa nenek moyang orang Israel? Itu adalah dihitung mulai dari Abraham, bapak orang benar, ya, bapak orang beriman, turun kepada anaknya Ishak, turun kepada cucunya Yakub, turun kepada cicitnya yaitu Israel. Jadi ini adalah nenek moyang orang Israel. Artinya Bapak Ibu sekalian, Tuhan mau kita memahami di sini, ya, memahami pentingnya mengapa kita beriman. Sebab perhatikan baik-baik ayat ini. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Nenek moyang orang Israel, mereka mendapatkan kesaksian-kesaksian tentang perbuatan ajaib Tuhan dalam hidup mereka. Dan kita lihat Ibrani 11 ini menulis tentang tokoh-tokoh iman. Ada Abraham, ada Nuh, ya, ada Musa, ada Henok, ada Ilya, dan seterusnya Bapak Ibu. Kita lihat dulu ya, Ibrani 11 ayat 2. Ibrani 11 ayat 2. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Amin. Amin. Sebab oleh imanlah. Nah, iman yang dimaksud ini adalah melihat yang tak dapat dilihat. Itu iman yang benar, ya. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian. Kepada siapa kesaksian diberikan? Kepada nenek moyang kita. Jadi orang Israel, nenek moyangnya mulai dari Abraham, dia melihat bintang-bintang di langit, dia melihat pasir butir di tepi pantai, dan Tuhan katakan Abraham, seperti itulah jadinya nanti keturunanmu akan banyak seperti itu. Dan Alkitab menulis, lalu percayalah Abraham kepada Allah, dan Allah memperhitungkan imannya itu sebagai kebenaran. Katakan amin, ya. Ini yang Tuhan mau, saudara-saudaraku. Saudara-saudara, jadi saya percaya hari ini, saudaraku, engkau jadi orang percaya. Tapi suatu hari nanti anak cucumu akan menceritakan apa yang telah engkau imani selama ini, selama hidupmu. Ya, jadi firman demi firman engkau dengar itu, Bapak Ibu. Engkau wariskan kepada mereka, Bapak Ibu. Engkau ceritakan firman itu. Dan suatu hari engkau tidak ada di bumi, mereka akan menceritakan tentang iman. Bagaimana neneknya, bagaimana kakeknya memberikan teladan iman. Amin ya. Dalam kesetiaan mereka beribadah, mereka mencintai Tuhan, mereka melakukan segala kehendak Tuhan. Amin. Jadi ini selaku. Jadi ini ya kesaksian nenek moyang kita. Oke, sekarang kita lihat ya yang ketiga. Yang ketiga yaitu melihat apa yang tak dapat dilihat. Nah, kita lihat ada tanda yang ketiga. M yang ketiga setelah dia sudah mengerti. Yang pertama tadi, lalu kemudian yang kedua dia memahami, baru yang ketiga dia mengakui. Mengakui seraku. Mengakui karena apa? Mengakui karena imanlah kita mengerti. Mengertinya bagaimana? Mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh apa? Oleh firman Allah. Bilang oleh firman Allah. Katakan sama-sama. Oleh firman Allah. Oh yes, kalau saudara lihat dalam kitab Kejadian pasal 1. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, sut, tiba-tiba terang jadi. Berfirmanlah Allah, jadilah bulan bintang, sut, langsung jadi. Kun fayakun, langsung jadi. Ya, wow, kalau Allah berfirman, apa yang tidak mungkin jadi mungkin, ya. Amen. Apa yang tidak ada jadi ada, saudaraku. Itu dia dahsyat. Nah, kita perlu mengakui, artinya kita tidak menyangkali, kita tidak memungkiri akan kebenaran ini, ya, mengakui. Karena apa?
Karena imanlah kita mengerti. Jadi kalau orang punya iman itu mengerti. Katakan amin. Amin. Kalau orang tidak punya iman, dia tidak mengerti, Bapak Ibu. Ya, karena imanlah kita mengerti. Mengertinya bagaimana, saudaraku? Mengerti bahwa alam semesta, siapa yang menciptakan alam semesta? Tuhan Allah kita. Bapak Dia Yahweh. ciptakan dengan apa? Dia cuma berfirman, semua Berfirman. jadi. Tapi waktu dia ciptakan manusia, dia nggak berfirman. Dia ambil segumpal tanah liat dan dia Dan bentuk liat. satu sosok. Dan dia hembuskan nafasnya hembuskan masuk dalam hidup nafas. manusia. Dan manusia itu jadi hidup. Ya, itulah Adam. Oke, kita akan lihat dulu Ibrani 11 ayat 3. Ibrani 11 ayat 3 yang berbunyi, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Amin. Amin. Ya, karena iman kita mengerti. Malam hari ini yang tidak mengerti, Tuhan mau engkau mengerti. Supaya engkau bisa mengerti bagaimana caranya, pakailah iman. Caranya bagaimana engkau memakai iman? Dengarkan firman Tuhan setiap hari. Supaya imanmu bertumbuh. Dan kalau imanmu sudah bertumbuh, baru engkau mengerti. Amin. Orang Kristen yang belajar firman, dia akan mengerti. Amin, saudara-saudaraku. Yang dulunya dia nggak ngerti, sekarang jadi ngerti. Yang dulu nggak ngeh, sekarang jadi ngeh. Dulu nggak tahu, sekarang jadi tahu. Amin ya. Dulu nggak paham, sekarang jadi paham. Nah, itulah, saudaraku. Tanda yang ketiga dari melihat apa yang tak dapat dilihat. Wow, dahsyat Bapak Ibu sekalian. Ya, saudara-saudara, apa yang kau lihat itu, saudaraku, itu bukan segalanya. Tapi apa yang tak dapat engkau lihat, itu adalah segalanya. Katakan amin ya. Dan saya percaya yang tak dapat engkau lihat, yang tak dapat kita lihat ini, Tuhan sudah sediakan bagi kita sekalian. Nah, hari ini saya akan ajak saudara untuk mempraktekkan imanmu. Ketika dengan kasat mata, pandangan mata jasmani yang kau lihat, kau masih sakit. Tapi ketika engkau datang pada Tuhan, kau bilang, Tuhan, aku melihat yang tak dapat aku lihat. Aku melihat hari ini penyakitku sudah disembuhkan. Aku melihat hari ini bisnisku mulai bertumbuh, mulai berkembang. Aku melihat hari ini keluargaku dipulihkan Tuhan. Aku melihat hari ini aku menerima mujizat keajaiban. Amin, Bapak Ibu sekalian. Engkau ucapkan apa yang tak dapat engkau lihat. Meskipun mata jasmanimu melihat sesuatu yang belum ada, sesuatu yang tidak mungkin. Tapi mulutmu sudah berkata demikian. Itulah iman. Ya, ingat ada kuasa dalam iman. Amin ya. Saudara-saudara, ketika ada benjolan di pundak kanan saya ini, mula-mula kecil, lama-lama berkembang saku dari sebesar biji kacang hijau, lama-lama jadi seperti saudaraku ya, kelereng itu ya, tambah besar lagi seperti biji bakso, lebih besar lagi seperti bola pingpong, tambah besar lagi seperti bola tenis lapangan itu, dan tambah besar seperti kepal tinju tangan saya ini. Pundak kanan sudah kembung Bapak Ibu. Dan hari itu setan intimidasi, ini penyakit kanker, ini tumor, kamu akan mati. Oh, saudara-saudara, ketika orang tua saya mengetahui hal itu, mereka bilang, udahlah, kamu pergi ke rumah sakit, minta dokter bius lokal dan dioperasi. Saya bilang, oke. Tapi kasih saya kesempatan dulu. Saya bilang, tunggu beberapa saat, saya mau doa kepada Tuhan. Dalam masa-masa penantian itu, setiap hari saya memuji Tuhan. Setiap hari saya perkatakan iman. Apa yang saya katakan? Aku sembuh, aku sehat, aku pulih, aku kuat, aku menang. Jadi benjolan di pundak kanan saya ini saya nggak gubris Bapak Ibu. Ya, saya nggak reken, saya nggak ambil pusing Bapak Ibu. Saya nggak mau mikir itu benjolan. Saya cuma fokus kepada Tuhan. Saya perkatakan iman saya. Malah Bapak Ibu sekalian ya, itu saya buat benjolan itu sepertinya dia tersinggung saku. Artinya apa Bapak Ibu? Karena saya tidak terpengaruh dengan adanya dia di pundak kanan saya ini, saya terus memuji Tuhan. Saya nggak hiraukan benjolan itu. Saya terus menyembah Tuhan. Saya perkatakan iman. Lama-lama dia mikir, ini orang ini double ini. Ini wong gendeng ini. Wah,
Aku nggak cocok tinggal di sini. Aku nggak kerasan. Tiap hari aku dengar, aku sembuh, aku sehat, aku pulih. Itu yang dia ucapkan. Lalu aku di sini ngapain? Gak dianggap, gak dipedulikan. Mending aku keluar aja. Saudara-saudara, suatu hari ketika saya pulang pelayanan dari Kediri, waktu itu saya belum menetap ya. Waktu saya mau buka baju, karena baju saya sudah keringatan ya, karena kepanasan, saya mau ganti baju yang baru. Mama saya dia kaget, saudaraku. Dia bilang, hey John, mana benjolan di pundak kanan kamu itu? Saya bilang, Ma, saya nggak tahu. Dia datang nggak permisi, pergi pun nggak pamit. Wes, bablase. Bukan anginnya, Bu. Bukan anginnya yang bablas, tapi penyakitnya. Amin, Bapak Ibu. Ya. Jadi ini kita perlu mengakui, Bapak Ibu. Mengakui karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Kalau Tuhan sudah berfirman, yang tidak mungkin jadi mungkin. Amin ya. Oke, sekarang kita lihat kalau gitu apa dong hasilnya. Ini dia. Hasil yang pertama. Bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia mendapatkan bukti. Bilang bukti. Amin. Saudara mau bukti? Saudara mau bukti apa enggak? Bilang saya mau bukti. Amin. Dia mendapatkan bukti. Ya, bukti dari apa, saudaraku? Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Buktinya sudah ada. Tapi masalahnya kita ini belum lihat. Amin, saudaraku. Kesembuhan sudah ada, tapi buktinya itu engkau belum lihat. Ya, buktinya sudah ada. Sejumlah besar berkat datang dalam hidup kita. Sudah ada, cuma masalahnya engkau dan saya belum lihat. Nah, karena itu malam ini Tuhan mau supaya engkau mengerti. Engkau melihat apa yang tak dapat dilihat. Katakan amin. Ya, menembus batas-batas kemustahilan. Menembus batas-batas ketidakmungkinan. Ini yang Tuhan mau, Bapak Ibu. Ya, oke. Kita lihat dulu ya, Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1 yang berbunyi, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Amin. Buktinya sudah ada, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, itulah iman Bapak Ibu sekalian ya. Selama engkau masih punya iman, Tuhan masih punya mujizat bagimu. Amin. Selama engkau masih punya iman, Tuhan masih punya pertolongan bagimu. Selama engkau masih punya iman, engkau masih mendapatkan banyak kebaikan Tuhan. Katakan amin ya. Itu dia saudaraku. Dan Tuhan senang dengan orang yang percaya. Katakan amin ya. Setan akan menaburkan benih-benih ketakutan, benih-benih kekhawatiran. Setan akan mengintimidasi pikiranmu, hatimu, sehingga kau dibuat bingung, dibuat gelisah, dibuat tidak tenang. Hati-hati dengan permainan tipu muslihat setan ini ya. Jangan tertipu Bapak Ibu dengan apa yang kau lihat itu. Karena apa yang kau lihat itu belum tentu itu benar. Katakan amin. Tapi apa yang tidak engkau lihat itu yang benar Bapak Ibu. Amin saudaraku. Ya. Amen. Hari ini kalau engkau lihat engkau masih sakit, engkau masih dalam keadaan terpuruk, itu belum tentu benar. Tapi kebenarannya adalah kesembuhan sudah Tuhan siapkan, berkat yang melimpah sudah menantimu. Amin. Itu yang benar ya. Haleluya. Oke. Jadi sudah paham ya di sini ya. Hasil yang pertama, bagi orang percaya yang taat pada firman, bilang dia mendapat, bilang saya mendapatkan. Mendapatkan apa, saudaraku? Mendapatkan bukti, bilang buktinya sudah ada, ya. Bukti dari segala sesuatu yang tidak dapat kita lihat. Buktinya sudah ada, tapi masalahnya kita ini belum lihat, ya. Karena itu jangan kecewa. Kalau engkau belum lihat, jangan kecewa. Itu buktinya sudah ada. Asal engkau tetap setia aja kepada Tuhan. Karena Alkitab berkata orang yang setia akan mendapatkan apa yang Tuhan janjikan. Ya, suatu hari ada dua orang hamba Tuhan. Mereka berkhotbah di tengah-tengah orang yang tidak percaya. Mereka bilang, saudaraku, kalau engkau percaya, engkau punya iman, perintahkan kepada gunung ini akan berpindah ke tepi laut, ya, ke dalam laut. Saudara, gara-gara khotbah itu akhirnya dua hamba Tuhan ini ditangkap dan mereka dimasukkan dalam penjara. Lalu mereka disuruh, kalau kalian punya iman sekarang, saya ingin lihat itu gunung di depan yang ada laut itu, kalian coba perintahkan gunung itu bisa nggak pindah ke dalam laut.
Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, secara manusia tidak mungkin, ya. Tapi dua hamba Tuhan ini tiap hari mereka berdoa di dalam penjara. Mereka berseru kepada Tuhan, mereka terus memuji Tuhan. Sehingga apa yang terjadi dengan doa yang mereka naikkan dengan tekun, dengan setianya kepada Tuhan. Akhirnya, saudaraku, tiba-tiba tidak lama kemudian Tuhan buat gempa bumi, saudaraku, yang begitu keras sekali. Begitu dahsyat dan menggoncangkan wilayah itu. Sehingga apa? Akhirnya gunung itu rata dengan tanah. Wow, ketika musuh-musuh yang membenci dua hamba Tuhan itu melihat peristiwa itu, mereka percaya. Dan akhirnya hamba Tuhan ini dibebaskan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Jangan percaya, jangan takut dengan apa yang engkau percaya, saudaraku, ya, dengan imanmu. Saudara, orang yang percaya tidak akan pernah dipermalukan Tuhan. Bilang amin, ya. Ini yang pertama. Oke, mari kita lihat yang kedua, hasil yang kedua ini. Bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Wow, ini dahsyat, ya. Dia mendengar. Amin. Mendengar apa, saudara? Dia mendengar kesaksian yang diberikan Tuhan, ya, diberikan Tuhan Allah kepada nenek moyang kita, yaitu para pendahulunya, ya, para seniornya, ya, tokoh-tokoh iman. Kita lihat Ibrani 11 ayat yang kedua. Ibrani 11 ayat yang kedua yang berbunyi, sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Amin. Saudara, Anda bisa membayangkan nggak? Abraham, dia akan cerita kepada Ishak ini, "Hei Ishak, dulu papa itu sudah tua, secara kedokteran sudah tidak bisa lagi, bisa produktif, bisa punya anak." Lalu mamanya, ya, yang namanya Sarah bilang, "Iya Ishak, aku juga sudah tua, sudah menopause, ya, aku sudah mandul, tidak mungkin bisa punya anak. Tapi karena papa dengan mama beriman, akhirnya 25 tahun kemudian, maka papa genap usia 100 tahun, mama genap usia 90 tahun. Secara medis, itu sudah nggak mungkin, ya. Wanita itu menopause itu batasnya 45 tahun, ya. Itu batas untuk bisa melahirkan. Lebih daripada itu sudah nggak bisa lagi. Tapi yang tidak bisa bagi manusia, bagi Allah itu bisa, ya. Yang tidak mungkin bagi manusia, bagi Allah itu mungkin, bahkan sangat mungkin. Dan akhirnya genap 25 tahun kemudian Ishak lahir. Oh, Ishak dengar kesaksian papa mamanya. Ishak juga cerita kepada anaknya. Dulu papa ini mungkin kalau bukan Tuhan, papa tidak mungkin ada. Papa ada ini karena iman dari kakek dan nenek itu. Sehingga papa ini ada. Wow, anaknya Yakub dengar itu, wow, dia percaya, Bapak Ibu. Yakub cerita lagi kepada anak-anaknya 12 orang itu. Sehingga mereka mewarisi kesaksian dari nenek moyang mereka. Amin, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, hari ini sudah buat satu perjanjian dengan Tuhan. Kau ceritakan pengalaman-pengalaman imanmu kepada anak-anakmu. Ceritakan pada generasi berikutnya, kepada cucumu. Suatu hari mungkin engkau tidak ada di bumi. Mereka akan kenang, mereka ingat akan kesaksian orang tuanya, neneknya, kakeknya, ya, papanya, mamanya. Mereka ingat itu. Katakan amin, ya. Saya selalu terkenang akan kesaksian orang tua saya. Waduh, sampai hari ini, walaupun setelah mereka sudah tidak ada lagi. Tapi kesaksian-kesaksian saya dengar itu membuat saya tambah semangat, tambah gairah, ya, dalam mengiring Tuhan, melayani Tuhan. Amin, Bapak Ibu, ya. Itu pentingnya. Oke, kita lihat yang terakhir ini. Bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Wow, ini keren, dahsyat nih, ya. Bagi orang percaya yang taat pada firman, amin. Berapa banyak saudara mau taat pada firman? Yang mau taat pada firman, lambaikan tangan, bilang, "Saya mau ya Tuhan." Amin. Bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia melihat apa yang telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Katakan amin. Ucapkan bersama-sama dengan saya. Saya melihat. Saya melihat Apa yang telah terjadi. apa yang telah terjadi. Dari apa yang tidak dapat saya lihat. Dari Amin. apa yang tidak dapat saya lihat. Hari ini, saudaraku, nanti saya akan berdoa bagi semuanya. Engkau imani. Mungkin engkau sakit. Tapi engkau perkatakan, aku sudah melihat kesembuhan yang Tuhan berikan dalam hidupku. Amin. Engkau melihat anakmu dalam keadaan masalah. Engkau bilang, Tuhan, aku sudah melihat anakku sudah dijamah Tuhan. Engkau melihat suamimu masih dalam keadaan masalah. Engkau berkata, Tuhan, aku melihat suamiku sedang diubahkan Tuhan.
Engkau melihat keuanganmu dalam perusahaanmu, dalam bisnismu dalam keadaan morat-marit. Berkata, Tuhan, aku percaya Tuhan sudah pulihkan perusahaanku, keuanganku. Amin, Bapak Ibu. Itu yang kita akan lakukan ya sebentar nanti. Ini ayatnya sudah diperdengarkan Bu Weli? Belum. Oke, silakan. Ibrani 11 ayat 3 yang berbunyi, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dan apa yang tidak dapat kita lihat. Amin. Amin. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Yang kau lihat mungkin rugi, yang kau lihat mungkin boncos, yang kau lihat rasanya tidak menghasilkan apa-apa, yang kau lihat tanah kering, padang gurun, yang kau lihat semuanya pada kosong. Tapi sekarang kau lihat dengan cara pandang, kacamata ilahi, kacamata Tuhan. Kau bilang, Tuhan, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi. Bilang telah terjadi. Makanya dalam doa deklarasi kita berkata apa? Terjadilah, terjadilah, terjadilah. Itu kita sedang memperkatakan apa yang tidak kita lihat. Kesembuhan, mujizat, pertolongan, kemenangan, pemulihan, berkat. Itu yang kita ucapkan terjadi. Amin ya. Bahkan ketika kita menaikkan doa profetik, kita juga bilang I receive, artinya aku terima. Itulah kita melihat apa yang tidak dapat kita lihat, saudara-saudaraku. Amin, Bapak Ibu. Oke, nanti sebentar saya akan berdoa buat semua yang hadir pada malam hari ini. Ya, tidak satu pun. Saya akan mendoakan saudara satu-satu ya. Hari ini percaya kuasa Tuhan akan bekerja dalam kehidupanmu. Haleluya. Tak tersembunyi kuasa Allah. Katakan, kalau lain ditolong. Kalau lain ditolong, saya juga. Tangannya terbuka, menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah. Oke, yang pertama Ibu Weli, engkau dengar. Haleluya. Saya melihat hari ini jantungmu stabil. Amin. Saya melihat hari ini penyakitmu sudah diangkat oleh Tuhan. Haleluya. Tidak ada lagi penyakit apapun. Imani itu. I receive. Ibu Puspita, saya melihat hari ini ambeien-mu sudah hilang. Saya melihat hari ini vertigomu sudah tidak kambuh lagi, sudah hilang. Haleluya. Saya melihat hari ini tulang yang lepas sudah kembali di posisi yang semula sebagaimana Tuhan menciptakan pada awal mulanya. Amin. Percaya itu dalam nama Yesus. Ibu Amin. Yeti, saya melihat hari ini Tuhan akan berikan engkau kekuatan kemenangan. Saya melihat Tuhan pulihkan keadaanmu, keuanganmu. Tuhan Haleluya. pulihkan apa yang engkau sedang alami di hari-hari ini. Haleluya. Saya melihat Kehidupan rohani kami. akan terjadi perputaran keuangan yang akan baik. Amin. Saya melihat hari ini bisnismu akan kembali stabil, akan berjalan lancar. Haleluya. Yang tidak ada akan menjadi ada. Dalam nama Yesus. Pak Frans Angki, saya melihat hari ini tidak ada lagi gangguan apapun dalam kehidupanmu. Amin. Segala ketakutan, kecemasanmu, segala hal yang membuat engkau tidak tenang, Yes. sudah diangkat oleh Tuhan. Tidak akan lagi muncul. Saya melihat hari ini, Tuhan sudah mencurahkan kuasanya menyembuhkan engkau. Terima hari ini, Amin. mulai dari bagian kepala sampai sekujur tubuhmu. Tubuhmu sehat. Tidak ada gangguan-gangguan pada bagian sensorik, baik itu motorik, otak, semuanya sembuh dalam nama Yesus. Saya melihat hari ini penyakit sudah Tuhan angkat. Saya melihat hari ini masa depan sudah Tuhan jamin dalam hidupmu bersama dengan istri, anak, mantu, cucumu. Semua terjamin, terpelihara. Ibu Nini Erawati, saya melihat hari ini kuasa Tuhan sedang dicurahkan dalam hidupmu. Amin. Tuhan sedang bekerja mendatangkan kebaikan dalam hidupmu. Haleluya. Saya melihat Tuhan sedang membukakan bagimu sumber-sumber berkat. Karena Tuhan melihat bahwa engkau ingin untuk menyenangkan hati Tuhan dengan apa yang engkau lakukan selama ini di hadapan Tuhan. Saya melihat hari ini semua perputaran keuangan akan menjadi stabil. Yang belum terbayarkan, semua akan dibayarkan dalam nama Yesus. Saya melihat semua yang engkau lakukan bersama dengan Tuhan. Tuhan buat itu berhasil. Dalam nama Yesus,
Tidak akan ada lagi penundaan. Semua akan berjalan lancar dalam nama Yesus. Saya melihat Tuhan akan membuat engkau bertambah-tambah dan tidak berkurang-kurang. Engkau akan naik dan tidak akan turun. Saya melihat hari ini Tuhan sedang persiapkan engkau untuk melakukan sesuatu yang besar di akhir zaman ini. Dalam nama Yesus. Bahkan saya melihat hari ini segala penyakit yang ada dalam tubuhmu sudah Tuhan angkat. Bahkan untuk semua anak, mantu, cucu sudah Tuhan angkat dalam nama Yesus. Dan juga orang-orang yang kau kasihi, Tuhan juga sudah menyembuhkan mereka. Dalam nama Yesus, saya melihat hari ini Tuhan sudah mendengar doamu dan Tuhan sudah menjawab doamu satu persatu. Kuatkan hatimu, sebab janji Tuhan digenapi dalam hidupmu. Ibu Andri Marantika, saya melihat hari ini, oleh karena doa seorang ibu yang percaya, anak cucu keturunanmu semua diselamatkan. Karena satu orang diselamatkan, sesi keluarga diselamatkan. Saya melihat hari ini Tuhan sedang memulihkan keadaanmu. Tuhan akan membuat engkau akan menjadi orang yang diberkati. Karena itu tetap cinta Tuhan. Saya melihat badai kehidupan itu sudah berlalu, satu persatu sudah berlalu. Dan Tuhan sedang mendatangkan kebaikan dalam hidupmu. Dalam nama Yesus, kuatkan hatimu saat ini. Tuhan mengasihi engkau. Dalam nama Yesus, haleluya. Untuk Ibu Fang Fang Lai, dalam nama Yesus, saya melihat hari ini Tuhan berkata, sampai masa tua dan putih rambut, aku menggendong kamu. Aku pegang engkau dengan tangan kanan yang membawa kemenangan dalam nama Yesus. Untuk Ibu Jajuk Eliwati Koswandi, saya melihat hari ini, Tuhan sedang bekerja, tangannya sedang diulurkan menjamah tubuhmu. Dan tubuhmu akan sehat. Engkau akan dapati, mulai dari sekujur tubuh bagian kepala sampai telapak kaki, semuanya sehat dalam nama Yesus. Saya melihat hari ini Tuhan sedang bekerja mendatangkan kebaikan dalam hidupmu. Bahkan saya melihat pintu-pintu yang tertutup sedang terbuka bagimu. Dalam nama Yesus. Dan Tuhan katakan, aku ini mengasihi engkau. Untuk Ibu Marta, saya melihat hari ini, Tuhan sedang menjamah menyembuhkan kakimu, lututmu yang sakit. Dan saya melihat anak-anakmu sudah dijamah, khususnya Mbak Ririn sudah disembuhkan Tuhan. Dan cucu-cucumu akan disertai Tuhan. Saya melihat mereka semua jadi orang sukses. Doakan terus, engkau tetap setia. Saya melihat apa yang kau lakukan, kesetiaan. Tuhan sudah menyediakan berkat yang terbaik atas hidupmu. Dalam nama Yesus. Untuk Ibu Lydia Eka, saya melihat hari ini, kebajikan dan kemurahan dari Tuhan sedang mengikuti engkau sepanjang umur hidupmu. Saya melihat hari ini ada keajaiban-keajaiban, bahkan yang tidak pernah engkau lihat dengan mata, tidak pernah engkau dengar dengan telinga, tidak pernah timbul dalam hatimu. Tuhan sudah sediakan bagimu. Saya melihat Tuhan sedang mendatangkan kebaikan dalam hidupmu. Teruslah mengasihi Tuhan, karena ketika engkau mengasihi Tuhan, apa yang tidak pernah engkau lihat, engkau lihat. Apa yang tidak engkau dengar, engkau akan dengar. Apa yang tidak pernah timbul dalam hatimu, Tuhan akan nyatakan kepadamu. Dalam nama Yesus, saya melihat hari ini Tuhan sedang menyelesaikan segala persoalan yang belum terpecahkan, semua akan terpecahkan. Dalam nama Yesus. Percaya, Tuhan punya rencana besar atas hidupmu. Untuk Saudara Ferry dan Balastri, saya melihat hari ini Tuhan sedang menyembuhkan hidupmu. Tuhan sedang menyembuhkan jantungmu stabil. Tidak ada lagi penyakit-penyakit yang menakutkan dalam tubuhmu. Tubuhmu baik Allah, jaga tubuhmu dengan baik, rawat dia, permuliakan Allah dengan tubuhmu. Sebab tubuhmu baik Allah, dan kuduskan Kristus dalam hatimu. Tetap setia beribadah. Dengarkan firman Tuhan. Dan saya melihat hari ini, masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Dalam nama Yesus. Untuk Ibu Lince, dalam nama Yesus. Tuhan berjalan di depanmu. Dan saya melihat hari ini Tuhan sedang meratakan gunung-gunung. Saya melihat Tuhan sedang memecahkan pintu tembaga. Dan saya melihat Tuhan sedang menghancurkan palang-palang besi. Sehingga tidak ada alang rintangan apapun yang menghambat perjalananmu bersama dengan Tuhan. Saya melihat hari ini satu persatu persoalanmu akan menjadi terselesaikan. Satu persatu engkau akan bisa lewati semua dengan baik. Dan saya melihat hari ini Tuhan sedang memulihkan hidupmu. Dan Tuhan sedang bekerja mendatangkan kebaikan dalam hidupmu. Bagianmu adalah tetap percaya, tetap setia. Perdengarkan firman Tuhan. Jangan susah hatimu, jangan khawatir, jangan takut. Teruslah berdoa. Karena dia mendengarkan doamu, dia menjawab doamu. Dan dia beri engkau pertolongan pada waktunya. Tuh anak-anak Yohanes Cindy James, saya melihat hari ini Tuhan berkati anak-anak kami. Kalian jadi orang sukses. Kalian jadi orang yang tetap diberkati Tuhan. Kalian jadi orang yang mempermuliakan nama Tuhan. Saya melihat gereja CLCC akan dipakai untuk pekerjaan yang besar. Akan terjadi pelipat gandaan. Saya melihat
bahwa gereja CLCC akan dibawa untuk satu pergerakan yang besar, bahkan terbesar di akhir zaman ini. Akan ada banyak tanda-tanda ajaib, akan ada banyak mujizat-mujizat yang belum pernah terjadi, itu akan terjadi di dalam pelayanan gereja CLCC. Saya melihat ini Tuhan akan kirimkan orang-orang kunci untuk datang di gereja CLCC. Orang-orang yang tidak pernah dibayangkan mereka itu siapa, dari mana mereka berasal. Tapi Tuhan, saya melihat Tuhan sedang membawa orang-orang itu akan datang di gereja CLCC. Akan ada terjadi lawatan Tuhan yang luar biasa. Akan ada mujizat ajaib yang belum pernah terjadi, itu akan terjadi. Saya melihat gereja ini akan dipakai Tuhan untuk pergerakan yang besar di akhir zaman ini. Dan tidak ada kekuatan musuh yang dapat menghambat, menghalangi pergerakan Allah di dalam gereja CLCC. Aku berkati bersama umatmu malam ini, berkati gereja CLCC untuk sebuah pekerjaan mulia di akhir zaman dalam nama Yesus. Untuk Pak Hendro Sugiarto, dalam nama Yesus. Oh, jangan susah hatimu, jangan khawatir. Tetap setia melayani Tuhan. Saya melihat dalam engkau melayani Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Tuhan perhitungkan jeripayamu. Dalam nama Yesus, engkau akan melihat bahwa Tuhan sedang mendatangkan berkat-berkat yang melimpah. Saya melihat hari ini akan ada promosi dari Tuhan atas hidupmu. Jangan khawatir. Tuhan jamin kehidupanmu bersama dengan istri anak-anakmu. Bahkan mertuamu, Tuhan sembuhkan dia, Pak Sugeng, dalam nama Yesus. Terima kasih. Ini doa kami kepadamu. Mari berkati umatmu malam hari ini. Oh, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Selama-lamanya, praise God, praise God. Ibu Lince akan berdoa buat firman Tuhan yang sudah kita dengar ya di malam ini. Iya, Pak John. Oke. Makasih Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar malam ini Tuhan. Yang mengajarkan Tuhan untuk setiap kami Tuhan. Percaya Tuhan walaupun belum melihat. Ya, Karena Yesus. kami tahu Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang berbuat itu semuanya. Terima kasih Tuhan pengajaran malam gitu. Mahkota apa di dalam melihat yang tak dapat dilihat. Terima kasih Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu. Kami percaya Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Ajar Amin. setiap kami Tuhan anak-anak-Mu hidup oleh iman Tuhan. Yes, Walaupun kami belum melihat Tuhan, tetapi kami percaya Tuhan, kasih-Mu tak pernah berkesudahan Tuhan untuk setiap Ya. kami. Biarlah setiap kami Tuhan mau percaya dan berharap hanya kepada-Mu saja. Yes, Lord. Karena iman Tuhan, kami boleh mengerti Tuhan. Karena iman Tuhan yang tidak ada boleh menjadi ada. Karena iman Yes, Tuhan terjadi kami dalam percaya nama yang Yesus. sakit Tuhan sudah disembuhkan. Oh, yes, Karena Lord. iman Amin. Tuhan, mujizat-Mu Tuhan Amin. Oh, yes, dinyatakan. Lord. Terima Terjadi kasih dalam Yesus, nama terima Yesus. kasih. Terima kasih. Kami percaya Tuhan, bersama dengan Engkau tidak ada satu Oh, yes. perkara yang sulit ya Bapa. Ya, Setiap Tuhan kami benar. Tuhan, Amin. Dalam kami nama selalu Yesus. ajar Tuhan, setiap kami anak-Mu untuk kami selalu taat dan setia Tuhan. Ya, Yesus. Pada firman-Mu ya Bapak. Sehingga kami boleh melihat Tuhan. Mujizat-Mu Tuhan dinyatakan untuk setiap Amin. kami Dalam nama anak-anak-Mu yang Yesus. percaya. Terima kasih Tuhan. Terima Terima kasih kasih, untuk Yesus. kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami percaya Tuhan, firman-Mu ini boleh menguatkan setiap kami Tuhan yang Ya, mendengar Yesus. Tuhan. Oleh Tuhan kami lebih hari Tuhan lebih mengasihi Engkau Tuhan. Kami boleh lebih hari Tuhan lebih percaya kepadamu Tuhan. Karena Engkaulah satu-satunya Allah kami yang hidup, yang setia Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk pengajaran malam hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan setiap anak-anak-Mu Tuhan boleh selalu Tuhan hanya berharap kepadamu saja ya Bapak. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu Tuhan selalu nyata di dalam kehidupan setiap kami. Ya, Kami Yesus. percaya Tuhan, Engkau Allah yang setia. Engkau Allah Jesus. Tuhan yang mengasihi setiap kami. Jesus. Biarlah Tuhan Kau menjamah setiap hati Mari kami Tuhan, Tuhan. dalam nama Kami Yesus. boleh selalu Tuhan melekat hanya kepadamu ya Bapa. Haleluya. Terima kasih Haleluya. Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, Yesus. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu Tuhan selalu ada untuk setiap anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan kami selalu Tuhan
Mau Tuhan berharap hanya kepadamu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tuhan berkati hamba-Mu Tuhan yang melayani Engkau Tuhan. Pak John Tuhan, biarlah Tuhan berkat kasih-Mu Tuhan selalu Tuhan ada di dalam kehidupannya ya Bapak. Berkati pelayannya dimanapun beliau berada Tuhan. Biarlah Tuhan selalu kasih-Mu Tuhan menyertai hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Berikan selalu hikmat pengurapan yang baru ya Bapak. Untuk hamba-Mu Tuhan, supaya Tuhan dimanapun beliau berada Tuhan nama-Mu selalu dibesarkan dan dipermuliakan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapak. Juga Tuhan untuk anak, istri Tuhan dan keluarga besar hamba-Mu Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan memberikan Tuhan damai sejahtera selalu Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah Tuhan melalui keluarga Tuhan dari hamba-Mu Tuhan, nama-Mu selalu Tuhan dibesarkan dan dipermuliakan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Amin, praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat doa peneguhan firman telah dinaikkan oleh Ibu Lince Rompas dari Sidoarjo, Surabaya Selatan. Tuhan berkati Ibu Lince Rompas. Amin, makasih. Amin ya. Oke, dan selamat malam buat para Kartini-Kartini yang luar biasa malam ini ya. Luar biasa para Kartini dan Kartono ya, yang hadir malam ini. Tuhan berkati semuanya. Oke, kembali kepada host kita Ibu Yeti Sulistiorini. Terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan MA. Salam Bapak Ibu semua yang terkasih yang sudah hadir di gereja CLCC di malam hari ini. Terima kasih juga ucapan dari Bapak Pendeta kita untuk Kartini-Kartini yang hebat di malam hari ini sudah hadir. Dan itulah makanya tadi saya sampaikan Bu Lydia, Ibu ini Nini nanti pakai bunga-bunga karena hari ini berbunga-bunga ya seorang Kartini yang hebat. Haleluya. Amin. Ya, begitu. Maka dari itu terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang terkasih. Saatnya ini doa profetik akan dinaikkan oleh Ibu Lydia Eka dari Sidoarjo. Dipersilahkan. Ya, terima kasih Bu Yeti. Terima kasih. Selamat malam. Bunganya yang spesial Bu Yeti, bunga deposito. Amin. Amin Bu Yeti. Bunga deposito. Mantap. Mari kita doa profetik. Kemudian kita akhiri dengan I receive. Amin. Doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan
keuangan, dan ekonomi, serta mengalami kemenangan besar. I receive. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus Yes. bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Dan Yes. Tuhan terus memelihara pelayanan Yes. gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I I receive. Praise the Lord. Ya, Pak Kasih John. tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Ya, Bu Lydia Pak John, Eka. Mantap untuk ya. Ya. tolong dibawa dalam doa Pak John, yang depan itu yang kita terakhir sama Bu Sinta, Pak Teter itu Ya. loh, depan saya itu loh, Bu Susan itu loh. Suaminya malam Oh ini ya, Pak mau Teter. berangkat Ya. ke Ya. itu apa namanya, ke Jogja. Ke Jogja, Cangkok Jawa Ginjal, Tengah. ya. Oke, Selama baik. 1 tahun Pak John. Ya, kita. Oke. 1 tahun. Tolong Oke, dibawa kita dalam doakan doa ya. ya. Terima kasih infonya. Iya, Pak Teter ya Pak John. Oke. Pak Teter Pak ya. Terima Teter, kasih. kita Pak arahkan John. tangan di depan layar monitor. Iya. Tuhan, dari apa yang kami dengar ini, iman kami timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Allah. Kami berkata, Pak Teter, Tuhan tidak akan Amin. pernah keteteran, membiarkan kau keteteran. Amin. Dalam nama Amin. Yesus, ginjalmu akan pulih. Aku melihat ginjalmu akan stabil. Tuhan, dengan keajaiban Amin. Tuhan, aku melihat ginjalnya akan kembali sehat dalam nama Yesus. Amin. Tidak ada hal yang menakutkan, tidak ada hal Amin. yang mengkhawatirkan. Semuanya Tuhan sudah jamah, Tuhan sudah bekerja mendatangkan kebaikan. Kalaupun Tuhan dia dengan iman Amin. untuk ke Jawa Tengah, untuk juga menemui dokter, Tuhan pakai tangan dokter juga menjadi alat menolong dia. Hiburkan hatinya, hiburkan hati istrinya, percaya semuanya aman, semua Amin. lancar, semua dimudahkan, Amin. semua berjalan dengan baik. Tuhan cukupi semua yang Amin. mereka butuhkan. Dalam nama Yesus, Tuhan beri kesempatan, dia menikmati anugerah Allah, bisa melayani Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, Terima kasih, makasih Bu Pak Lydia Eka. John. Tuhan berkati. Praise God. Ya, makasih. Terima kasih Bapak Ibu semua yang terkasih. Terima kasih Ibu Lydia Eka yang sudah menaikkan doa profetik di malam hari ini. Dan selanjutnya pengumuman akan disampaikan oleh Ibu Nini Herawati dari Surabaya. Dipersilakan. Ya, terima kasih Bu Yeti atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan pengumuman gereja GICC. Shalom, Pak John. Shalom, Bapak Ibu semua. Ya, shalom. Ya, saya akan menyampaikan pengumuman malam hari ini, yaitu pengumuman info gereja GICC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, komisi penginjilan atau gedung gereja rumah Tuhan, atau ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Dan ada di kitab Mazmur pasal 4 ayat 6 yang berbunyi, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja GICC di nomor 0331268401 atau via rekening OVO Gereja GICC di 081 330 69 2929 atas nama Bapak Marius Johanis. Dan hadirilah ibadah doa mujizat siang 1 jam diadakan setiap hari dimulai pukul 13.00 WIB. Pengecualian setiap hari Sabtu dimulai pukul 10 WIB. Menyesuaikan ibadah GICC on-site Sabtu pagi. Acara ibadah doa mujizat 1 jam dibuka bagi yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Dan mari kita doakan dan dukung di gereja GICC akan mengadakan ibadah GICC Sabtu pagi yang akan dilaksanakan di Surabaya pada hari Sabtu tanggal 26 bulan 4 2025 pukul 10.00 WIB sampai dengan selesai.
tempat, yaitu di Ibu Lindayani Effendi, Jalan Palem Selatan 4, Blok MC 68, Pondok Chandra Indah, Sidoarjo, Surabaya Selatan. Acara ibadat Paskah Gereja GSCC Surabaya. Dan selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadat tatap muka. Yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sintani Sulistiawati di nomor 0859 6427 7805. Demikianlah info Gereja GSCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya, buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Nini Herawati dari Surabaya. Memberkati Bu Nini Herawati. Sama-sama Pak John. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Nini Herawati yang sudah menyampaikan pengumuman Gereja CLCC di malam hari ini. Bapak Ibu semua yang terkasih, inilah saatnya untuk doa deklarasi untuk Bapak Ibu yang belum mendapatkan tugas di malam hari ini. Nomor 1, Ibu Puspita. Nomor 2, Ibu Fang Fang Lei. Nomor 3, Bapak Hendro. Nomor 4, Ibu Lince Rompas. Nomor 5, ada Ibu Lastri, Bu Yeti. udah bisa HP-nya? Sudah. Oh, sudah bisa. Oke. Ya. Tuhan. Syukurlah, ya. Bu Lastri siap-siap. Nomor 5, Ibu Lastri. Nomor 6, Ibu Weli Hukubun. Oke, puji Tuhan Bapak Ibu, demikianlah ke-6 sahabat-sahabat kita yang sudah disebutkan nama-namanya akan menaikkan doa deklarasi ya. Ya, silakan Bu Yeti sudah mencatat nama-nama mereka. Ya, nomor 1 Ibu Puspita, dipersilahkan. Ya, Bu Puspita, dipersilakan. Mic bisa dibuka ya. Oke, Pak Hendro, matikan dulu mic yang tidak bertugas. Yang bertugas silakan dibuka mic-nya, Bu Puspita. Ibu Puspita. Terima kasih Bu Yeti. Oke, sip. Ya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya akan ada kesembuhan bagi orang sakit. Amin. Amin. Terjadilah. Dalam nama Yesus. Amin. Nomor 2, Ibu Fang Fang Lei. Ya Bu Yeti, selamat malam. Praise God. Aku percaya akan ada pemulihan bagi keluarga umat Tuhan Gereja CLCC. Amin. Amin. Terjadilah. Dalam nama Yesus. Nomor 3, Bapak Hendro. Ya, siap. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya akan ada pertolongan Tuhan bagi yang dalam persoalan. Amin. Amin. Terjadilah. Dalam nama Yesus. Amin. Selanjutnya Ibu Lince Rompas. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya
akan ada kemenangan bagi yang berdoa dan beribadah di gereja CLCC. Amin. Terjadilah, 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 terjadilah. Dalam nama Yesus. Nomor 5, Ibu Lastri. Benar, macana, non. Selamat malam, Ibu, Bapak. Ya, selamat malam. Dalam nama Yesus, aku percaya akan ada keberuntungan bagi yang berdoa dan beribadah di gereja CLCC. Amin. Amin. Terjadilah, 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 terjadilah. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Nomor 6, Ibu Weli Hukubun, dipersilakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya akan ada keberuntungan bagi yang berdoa dan beribadah di gereja CLCC. Haleluya, amin. Amin. Terjadilah, 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 terjadilah. Dalam nama Yesus. Kasih tepuk tangan dulu ya Maria bagi Tuhan Yesus. Untuk doa deklarasi yang telah dinaikkan oleh para Kartini-Kartini dan Kartono-Kartono ya. Tuhan memberkati semuanya. Tuhan memberkati semuanya. Amin. Tuhan memberkati Bu Yeti. Terima kasih Bapak Ibu semua yang terkasih. Ibadah sudah selesai dan doa berkat akan dinaikkan oleh Pastor John Sarbunan MA. Dipersilakan. Oke, Bapak Ibu, bila mana permohonan doa yang mau disampaikan bisa open mic ya. Dan kita akan berdoa malam ini, saudara, kita percaya bahwa kuasa, mujizat, berkat dicurahkan buat kita semua ya. Oke, mari yang percaya kita dan kita serukan bersama lewat pujian ini ya di hadapan Tuhan. Haleluya. Ya, Bu Weli. Ya, mohon doa buat Ibu Sinta dengan Pak Wahyu. Ya. Rencana hari besok malam penerbangan dari Surabaya ke Jayapura. Oke, kita doakan ya. Terima kasih infonya. Amin. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu, kita berkata bersama-sama dengan iman. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus. Aku percaya berkatmu atasku melimpah. Kebajikan kemuliaan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembahkan Kau Tuhan. Aku percaya berkatmu atasku melimpah. Kebajikan kemuliaan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan kemuliaan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Haleluya. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Oke, Bapak Ibu sekalian, mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Yes. Mari Bapak Ibu, semua yang percaya, saya melihat hari ini, di tanganmu ada kuasa Tuhan, di hati, pikiran, hidupmu ada kuasa Tuhan. Dan saya lihat hari ini, mujizat-mujizat yang Tuhan sedang kerjakan, sedang ada di tanganmu. Dan kuasa itu sudah datang di tanganmu, dan engkau berhak untuk melakukan mujizat ajaib bersama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus, apa yang kau jamah, apa yang kau pegang, apa yang kau sentuh, semua Tuhan buat berhasil. Tidak ada yang gagal, menang tidak ada yang kalah, beruntung tidak ada yang rugi,
mengalami kemuncuran, bukan kemalangan, tetap sehat, tidak sakit, tetap kuat, tidak lemah, tetap naik, tidak akan turun, tetap menjadi yang terbaik, bukan yang terburuk. Engkau akan dibuat Tuhan menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Bahkan saya melihat hari ini kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Dan saya melihat hari ini kekayaan bangsa-bangsa akan datang atas hidupmu. Karena Tuhan tahu, engkau telah mengambil keputusan, ketika engkau diberkati, engkau akan menjadi saluran berkat untuk memperbesar kerajaan Allah di muka bumi dalam pelayanan yang mulia pada malam hari ini. Dalam nama Yesus, ketika namamu disebutkan satu persatu, engkau terima hari ini bahwa mujizat berkat sudah datang dalam hidupmu. Ibu Nini Herawati, engkau diberkati. Ibu Weli Hukubun, engkau diberkati. Pak Frans Angki, Ibu Lastri, Pak Ferry, Puspita, Ibu Anglai, Pak Hendro, Ibu Andriana, Ibu Yeti, Ibu Marta, Ibu Jaju Keliwati Koswandi, Ibu Lince Rompas, Gereja CLCC, Ibu Lydia Eka, anak-anak Yohan Sili James, semua diberkati Tuhan hari ini. Dalam nama Yesus. Dan kami berkata, untuk penerbangan Pak Wahyu dan Bu Sinta dari Surabaya menuju Jayapura besok malam, semua berjalan dengan baik. Tuhan lancarkan, tidak ada hal yang menakutkan. Tiba dengan selamat di tempat tujuan. Immanuel, Tuhan menyertai Pak Wahyu dengan Ibu Sinta. Tuhan sudah memberikan mereka kesaksian, kemenangan, pertolongan Tuhan. Dan malam ini, semua yang datang dengan iman, sudah terima mujizat, sudah terima kesembuhan, sudah terima kemenangan, sudah terima pertolongan, bahkan sudah terima berkat. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu. Tuhan berkati kebaktian malam ini, Ibu Yeti dan tim yang sudah melayani, berkati semua teman-teman yang ambil bagian di dalamnya, berkati kebaktian besok pagi, Ibu Atanasia dan tim akan melayani, dan berkati kebaktian juga ya Tuhan, besok siang mujizat ajar tadi dalam ibadah mujizat 1 jam, dan berkati ibadah besok malam sepanjang minggu ini hingga hari Sabtu di tempat Ibu Linda. Kuasa Tuhan sudah turun atasnya, kuasa Tuhan sudah menyembuhkan Ibu Linda Effendi, kuasa Tuhan sudah menyembuhkan ya Tuhan mamanya Yosin, kuasa Tuhan sudah menyembuhkan Tuhan Ibu Indriani malenya, juga disembuhkan, mantunya disembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami padamu. Bahkan Pak Wongkir pun Tuhan sudah sembuhkan. Terima kasih siapapun yang juga ada dalam gereja CLCC sudah disembuhkan Tuhan. Mari terima berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat. Sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Selamat malam teman-teman semua. Tuhan berkati Bu Yeti, Ya Pak Don. Bu Nini, Pak Hendro, Bu Ya Lideka, Pak Don, ya Bu Yeti, Beli, Bu Bu Eka, Lince, Bu Nini. berkati Bu Bu Andri, Nini. Pak Frans, Ya. Ibu Eka, berkati semua, Selamat ya. Bu Marta, semua. semuanya. Mudah-mudahan ya. Kasih Selamat Pak John. Ya. Kartini, hari Kartini ya. Andriana. Berkati. Hari Kartini hebat. Ada bunga-bunga di deposito Amin. ya, yang melimpah. Oh, deposito ya. Amin. Tuhan berkati, semangat ya. God bless you all. Salam buat semua di rumah ya. Ya, salam Bu Nini buat Michael dan Denny ya. Juga buat anak-anak Makasih, semua. Bu Lince, salam buat anak-anak. Pak Chen Yang di Hong Kong disembuhkan ya dalam nama Yesus. Oke, God bless you. Bye-bye. Bye. Ya. Bye.